Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Fitra Rizky sebagai pemateri pertama, dan pemateri kedua Nikmal Maula, serta pemateri ketiga Teresa Yulizar. Nah, pada materi pertama saya akan membawakan materi tentang pembangunan ekonomi dan utang luar negeri. Nah, pembangunan ekonomi sendiri dikatakan sebagai sebuah proses kenaikan pada pendapatan total serta pendapatan per kapita. Pembangunan ekonomi ini mempertimbangkan pada pertambahan penduduk pada perubahan mendasar dalam struktur ekonomi di suatu negara dan juga pada pemerataan pendapatan. Pembangunan ekonomi didukung dengan penggunaan teknologi, penanaman modal, peningkatan keterampilan, penambahan pengetahuan, serta kemampuan organisasi. Indonesia pun tentunya sudah menentukan tujuan dari pembangunan ekonomi pada jangka panjang serta jangka pendek. Seluruhnya tentunya selaras pada dasar negara kita, konstitusi, serta undang-undang. Kita pun bisa melihatnya dengan indikator pembangunan ekonomi. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica pada tahun 2015, pembangunan ekonomi adalah ekonomi nasional yang berpenghasilan rendah yang diubah menjadi ekonomi industri modern. Secara umumnya, sebutan istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan perubahan pada ekonomi dalam suatu negara yang melibatkan dalam perbaikan kualitatif serta kuantitatif. Pada teori pembangunan ekonomi, bagaimana dalam ekonomi primitif serta miskin bisa berkembang menjadi yang maju bahkan relatif makmur. Sangat penting sekali untuk para negara-negara yang terbelakang, serta biasanya pada konteks inilah biasanya masalah pembangunan ekonomi dibahas. Pembangunan ekonomi pertama kali menjadi pusat perhatian setelah Perang Dunia Kedua. Nah, ketika zaman kolonialisme Eropa telah berakhir. Nah, setelah kita mengetahui pembangunan ekonomi, kita juga harus mengetahui utang luar negeri, atau juga dikenal dengan pinjaman luar negeri, adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa maupun rupiah maupun dalam bentuk barang ataupun jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri dan harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Berarti di sini kita mengetahui bahwa utang luar negeri sendiri harus ada persyaratan, harus ada perjanjian tertentu sehingga itu membentuk si pemberi kreditur, si pemberi utang yakin bahwa si penerima hutang ini yakin akan membayar hutang tersebut. Nah, mungkin seperti itu definisi dari utang luar negeri itu sendiri. Sedangkan menurut ULFA di tahun 2017, utang luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditur di luar negara tersebut. Nah, tidak jauh beda seperti yang saya jelaskan yang tadi. Pihak yang menerima utang luar negeri bisa berupa pemerintah, perusahaan, maupun perorangan. Utang luar negeri sendiri juga diberikan bukan hanya dari luar negeri saja, tetapi bisa juga dipinjam dari IMF maupun Bank Dunia. Nah, mungkin seperti itu definisi dari utang luar negeri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikmal Maula. Saya akan menjelaskan dampak kebijakan anggaran terhadap pendapatan negara dan utang luar negeri. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran merupakan kebijakan di bidang fiskal dengan membandingkan antara nilai penerimaan dan pengeluaran negara. Penjelasannya, kebijakan fiskal memiliki beberapa instrumen, salah satunya adalah kebijakan negara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak kebijakan anggaran terhadap pendapatan negara. Nah, yang pertama itu ada kebijakan fiskal atau anggaran
terhadap pendapatan negara, salah satu kebijakan untuk mengendalikan keseimbangan makroekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi sisi permintaan agregat atau konsumen itu sendiri dalam suatu perekonomian dalam jangka pendek. Selain itu, kebijakan ini dapat pula mempengaruhi sisi penawaran yang sifatnya lebih berjangka panjang melalui peningkatan kapasitas perekonomian dalam pengelolaan stabilitas makroekonomi. Kebijakan fiskal akan berinteraksi dengan kebijakan moneter. Pengaruh kebijakan fiskal yang signifikan terhadap perekonomian dikemukakan oleh Keynes. Sebelum Keynes, operasi keuangan pemerintah dipandang tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja dan permintaan agregat. Peran pemerintah pada saat itu hanya sebatas melokasi sumber daya finansial dari sektor swasta ke pemerintah. Pandangan ini diantaranya dikemukakan oleh Sayce-Lau bahwa dalam kondisi full employment, setiap tambahan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan penurunan pengeluaran swasta atau crowd out dalam jumlah yang sama, dan pengeluaran tersebut tidak akan mengubah pendapatan agregat. Pandangan tersebut kemudian diubah oleh Keynes, dan sejak saat itu ekonom mulai menekankan dampak makro atau pengeluaran dari pajak pemerintah. Keynes menekankan bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah tidak hanya memindahkan sumber daya dari sektor tersebut. Selain dampak pengeluaran pemerintahan terhadap output atau fiscal output ini, aspek lain yang penting adalah masalah sinkronisasi kebijakan fiskal dengan siklus bisnis perekonomian. Idealnya, kebijakan fiskal memiliki sifat sebagai automatic stabilizer perekonomian, artinya dalam kondisi perekonomian sedang mengalami ekspansi, maka pengeluaran pemerintah seharusnya berkurang atau penerimaan pajak yang bertambah. Sebaliknya, jika perekonomian sedang mengalami kontraksi, kebijakan fiskal seharusnya ekspansif melalui peningkatan belanja atau penurunan penerimaan pajak. Dengan demikian, automatic stabilizer kebijakan fiskal mensyaratkan adanya fungsi countercyclical dari kebijakan fiskal. Untuk kasus Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Akitobi et al. 2004 dan Baldacci 2009 belum menemukan adanya countercyclicality dalam kebijakan fiskal. Karakter kebijakan fiskal Indonesia lebih cenderung asiklikal atau bahkan prosiklikal. Kesimpulan tersebut juga diperkuat oleh riset di Bank Indonesia pada tahun 2009. Bahwa kebijakan fiskal Indonesia cenderung bersifat asiklikal secara agregat atau justru prosiklikal jika berdasarkan pengelompokan pengeluaran. Sifat siklikalitas yang demikian berpotensi memberikan tekanan instabilitas dalam perekonomian, seperti kenaikan inflasi. Nah, kenaikan inflasi ini dapat mempengaruhi kebijakan anggaran terhadap pendapatan negara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak kebijakan anggaran terhadap utang luar negeri. Secara umum, dampak utang dapat dilihat dalam dua sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang ekonomi makro dan sudut pandang ekonomi publik. Sudut pandang ekonomi makro dari utang memberikan defisit APBN. Defisit APBN atau surplus anggaran yaitu selisih antara penerimaan pemerintah dengan pengeluaran pemerintah. Defisit anggaran terjadi apabila pengeluaran pemerintah lebih besar daripada penerimaan pemerintah. Dalam hal ini,
pengeluaran rutin lebih besar dari tabungan yang dimiliki oleh pemerintah. Kebijakan defisit APBN terjadi karena pemerintah menaikkan belanja dan menurunkan tingkat pajak pada saat perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan tingkat pengangguran yang tinggi. Dalam kondisi itu, kebutuhan belanja menjadi meningkat. Kemudian kita akan membahas tentang defisit transaksi berjalan. Defisit transaksi berjalan, secara sederhana defisit transaksi berjalan ini dapat dipahami sebagai kondisi keuangan negara di mana angka pertumbuhan impor lebih tinggi dibandingkan angka pertumbuhan ekspor. Selanjutnya kita akan membahas nilai kurs rupiah. Menurut Adi Ningsih dan kawan-kawan, 1998 halaman 155, nilai tukar rupiah adalah harga rupiah terhadap mata uang negara lain. Jadi, nilai tukar rupiah merupakan nilai dari satu mata rupiah yang ditranslasikan ke dalam mata uang negara lain. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.